Nikahin orang gila kayak aku. Pantes aja selama ini kamu masih diam-diaman ya sama dia ya? Kopi pahit, inilah kisahnya. Sepasang suami istri, mereka adalah pengantin baru yang baru pulang dari bulan madu di Swiss, bernama Julian dan Gendis. Setelah sampai di Jakarta, mereka tidak bisa langsung pulang, tapi harus dikarantina di sebuah hotel karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Hari pertama di karantina, mereka harus memilih makan hotel yang akan mereka santap karena tidak diperbolehkan memesan dari luar. Sebelum makan, mereka terlebih dahulu harus melakukan rapid test untuk memastikan mereka tidak terkena virus COVID. Gendis merasa tidak nyaman dengan tes itu, menyakitkan baginya. Setelah itu, dia memutuskan untuk mandi agar terasa lebih segaran. Tapi saat mandi, Gendis langsung berteriak memanggil Jul. Tapi Jul tidak mendengarkan suara teriakan itu, yang membuat Gen harus keluar dari kamar mandi dan menelpon pelayan hotel. Ternyata Gen baru saja mendapat menstruasi dan dia butuh pembalut. Saat ditelepon, Gen meminta salah satu merek pembalut terkenal, tapi hotel tidak bisa menyediakan itu, yang membuat dia jengkel dan tidak akan merasa nyaman dengan pembalut yang lain. Pelayan hotel datang membawa 2 cangkir kopi yang dipesankan oleh Jul. Menerima itu, Gen menjadi kesal. Mengapa memesan kopi tidak memberitahukannya? Dia tidak bisa minum kopi saat mens. Mendengar itu, Jul langsung bertanya, kenapa? Dengan suara dan wajah ketusnya, Gen menjawab, kalau kopi membuat perutnya kembung, dan meminta Jul browsing agar tahu dampak kopi untuk wanita yang lagi mens. Jul mengucapkan sorry, tidak tahu hal itu, dan meminta Gen untuk kembali mandi. Dia akan mengantarkan pembalutnya setelah pelayan datang mengantar. Sayang! Makanan datang. Gen langsung komplain melihat tempat makanan tersebut tidak sesuai keinginannya, tapi dia senang dengan makanan itu. Kemudian dia merasa pembalutnya telah penuh. Sambil mengomel, dia berdiri mengatakan pembalutnya tidak bagus. Dia harus bolak-balik menggantinya. Hal itu pun terus mengganggu hingga malam hari. Terkadang dia merasa pembalutnya telah bocor. Setelah Gendis tidur, Gen selalu melihatnya, mengungkapkan perasaan cinta yang besar yang ada di hatinya. Dia mencintai Gendis walaupun dia sangat bawel. Kemudian HP-nya berbunyi, dan itu DM dari Tasya mantannya, yang ingin mengucapkan selamat atas pernikahannya, tapi mempertanyakan kenapa dia tidak diundang, padahal dia juga orang terdekat. Jul menjawab kalau mereka tak membuat acara besar hanya untuk keluarga saja. Selain itu, Tasya juga mengungkapkan kekecewaannya karena Jul tidak menikahinya. Jul pun membalas kalau mau kenapa Tasya memutuskannya, kemudian dia tertidur. Saat tidur, Gendis terbangun dan mendengar nada pesan masuk. Dia melihat dan itu masih pesan dari Tasya, yang menanyakan apakah Jul masih ingat saat mereka di villa dan tidur seranjang berdua. Membaca pesan tersebut membuat Gen marah dan langsung melempar HP yang dipegangnya tersebut. Keesokan harinya, hari kedua di karantina, Gen membangunkan Jul yang masih tidur dengan suara yang sangat kesal. Kemudian dia ke kamar mandi, marah-marah kesal kepada Tasya, mengapa Tasya masih menghubungi Jul yang sudah menikah. Habis lo gak jadi nikahin gue. Jul menawarkan sarapan, tapi tidak terima baik oleh Gen. Raut wajahnya masih kesal, bertanya mengapa mantannya Tasya masih menghubunginya. Dan dia juga menanyakan apa yang mereka lakukan saat tidur bersama. Jul menjawab kalau Tasya hanya ingin memberi ucapan selamat. Dan kalau soal di villa, mereka memang tidur sekamar, tapi tidak terjadi apa-apa malam itu. Gen tidak percaya, dia tetap tidak mau makan semeja dengan Jul, dan dia selalu pergi saat Jul mendekatinya. Kekesalan Gen itu terus berlanjut, dia selalu menjauh saat suaminya itu mendekatinya. Dia bahkan tidak mau dipuji, dan membuang muka saat melihat Jul, hingga Jul bercerita apa yang terjadi malam itu. Waktu itu mereka pergi ke sebuah villa, dan pergi berpasang-pasangan. Pada awalnya kamar laki-laki dan perempuan dipisah, tapi setelah larut malam teman-teman yang lain tidak mau jauh dari pasangannya, sehingga mereka memilih untuk tidur sekamar, dan Gen pun terpaksa tidur sekamar dengan Tasya. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa, walaupun Tasya meminta Gen untuk menidurinya. Dia ingin merusak Tasya walaupun dia kekasihnya, karena perempuan itu harus disayangi, dilindungi, bukannya dirusak. Mendengarkan itu, Gendis jadi senang. Dia kembali tersenyum dan memeluk Jul sambil mengatakan I love you. Keesokan harinya adalah hari ketiga. Gendis menelpon pihak hotel, meminta untuk ganti menu, dan tidak suka nasi kuning, dan ingin makanan soto mie. Tapi pihak hotel tidak menyediakan itu, yang membuat Gendis kembali kesal.
dia terpaksa makan apa saja yang telah disediakan. Telepon Jul berbunyi. Jul meminta Gendis untuk menjawabnya. Ternyata itu adalah telepon dari bos tempat Jul bekerja. Bos marah karena Jul tidak memberikan schedule rapat penting, sehingga perusahaan kehilangan klien penting. Mendengar omelan bos itu, Gen tidak terima. Dia langsung membalas balik dengan memaki-maki bos tersebut, mengajari bos untuk sopan santun saat menelpon orang. Dari dalam kamar mandi, Jul mendengar pertengkaran tersebut. Dia pun keluar, mengambil paksa handphonenya dari tangan Gendis, walaupun Gendis tidak mau memberikannya. Jul meminta maaf atas ucapan Gendis. Pak Bos pun mengatakan kalau Jul telah salah memilih istri. Dia bukanlah bibit yang baik. Mendengar ucapan itu, Gendis semakin marah. Dia berteriak menyalahkan bos yang tidak punya sopan santun dan terlalu gampang menilainya. Setelah itu, Jul mendekati Gendis meminta sebaiknya Gen tidak bicara kasar kepada bosnya, karena wajar dia marah karena aku membuat kesalahan. Bukannya menerima, Gendis malah semakin marah, menganggap Jul lebih membela bosnya daripada istrinya sendiri. Gendis pun meminta Jul untuk keluar dari pekerjaannya. Perusahaan itu hanya memanfaatkannya. Lebih baik cari perusahaan lain yang memiliki bos yang lebih beradab. Mendengar itu, Jul tidak bisa melakukannya. Bukan hal yang mudah mencari pekerjaan, apalagi perusahaan itu telah membuatnya nyaman. Kemudian Jul bertanya ada apa dengan diri Gen. Awal-awalnya fun-fun saja, sekarang suka marah-marah. Aku menikahimu karena aku merasa cocok, kita nyambung. Padahal aku waktu itu baru saja putus dari Tasya, masih baper-bapernya. Mendengar nama Tasya, suara Gen semakin meninggi, menganggap Jul masih mempunyai perasaan kepadanya. Makanya masih tetap menghubunginya. Kemudian Gen pergi ke ranjang dan tidak ingin lagi bicara dengan Jul. Dan aku masih baper-bapernya karena dia. Di pagi hari, di hari keempat, Jul bangun tidur langsung ke kamar mandi. Di sana dia mengingat kembali pertengkaran semalam. Dan pada saat ingin bicara, Gen pun masih menghindarinya. Kemudian teleponnya berbunyi dari seorang teman yang ingin meminjam uang. Dan Jul memberi pinjaman itu. Setelah menutup telepon, kemudian telepon Jul kembali berbunyi. Dan itu dari teman yang lain yang ingin meminjam mobilnya. Jul pun memberikan mobilnya, walaupun nanti dia pulang dari karantina harus menaiki taksi. Telepon yang lain pun kembali berbunyi, kali ini dari Mama Jul, mengatakan kalau dia kekurangan uang. Mendengar itu, Jul langsung mengatakan kalau mamanya nggak usah khawatir, dia akan segera mentransfernya. Setelah telepon itu ditutup, Gen langsung bicara dengan kasarnya. Kamu itu sinterklas ya? Teman pinjam uang dikasih, pinjam mobil dikasih, mama minta uang pun dikasih. Jul menjawab, kalau aku bisa bantu kenapa enggak? Kalau soal mama, uang pensiun papa itu nggak cukup, jadi aku harus bantu. Mama itu sekarang tanggung jawabku. Ada masalah? Tanya Jul kembali. Kali ini Jul marah, tidak suka dengan sikap Tasya kepada ibunya, menganggap Tasya ingin mengubah apa yang selama ini telah ia lakukan. Meminta Tasya untuk tidak berpikir picik, ibu adalah tanggung jawabnya. Mendengar nada suara Jul yang tinggi, bukannya menenangkan. Gen malah melawannya, meminta Jul punya prioritas dalam hidupnya. Dan mengingat kalau sekarang dia telah memiliki istri. Jul harus terlebih dahulu mengatakan padanya sebelum mengambil keputusan. Bahkan semakin lama mereka semakin bertengkar hebat. Jul meminta Gen untuk berpikir waras. Mendengar kata waras, Gen tersulut emosi. Sambil menunjuk, dia mengatakan kalau ucapan bosnya itu benar. Jul salah memilih istri karena mendapatkan orang gila seperti dia. Kalau kamu masih cinta sama dia, cari! Kemudian telepon berbunyi, itu dari pihak hotel yang menyampaikan komplain atas teriakan mereka yang membuat tamu di kamar sebelah menjadi terganggu. Malam harinya, Jul kembali mengingat saat pertama kali bertemu Gendis, dan waktu itu Gen memberikan nomor HP-nya. Gen bersikap lembut dan penuh senyuman. Gendis pun sama, mengingat kembali hari-hari kebersamaan mereka yang penuh dengan kebahagiaan. Saat di hari itu, di mana Julian menyatakan cintanya. Keesokan harinya adalah hari kelima di karantina. Julian meminta bicara. Dia mengatakan kalau ternyata 1 tahun untuk saling mengenal tidak cukup untuk saling memahami. Kita sangat berbeda. Gen pun setuju dengan ucapan itu, menyerahkan keputusan kepada Jul walaupun akan menceraikannya. Gen tidak sanggup terus bertengkar, apalagi pernikahan ini baru berumur 1 bulan. Kemudian Gendis masuk ke kamar mandi, sedangkan di luar Jul mendapat pesan dari Tasya. Mengucapkan selamat pagi. Mereka terus saling berbalas pesan, hingga Jul sampai mengatakan kalau dia dan Gendis lagi bertengkar. Kemudian saat Gendis masih di kamar mandi, Tasya menghubunginya memanas-manasi perasaannya, sok tahu tentang mereka yang lagi berantem. Hal itu membuat Gen kembali menganggap kalau Jul memang belum bisa move off dari mantannya.
Gennis membuat surat pernyataan tentang perceraian mereka. Kemudian dia meminta Julian untuk tanda tangan. Awalnya Jules menolak, namun pada akhirnya dia pun menandatangani surat itu setelah Gennis menandatanganinya terlebih dahulu. Setelah menandatangani surat itu, tiada ketenangan di hati kedua pasangan itu. Mereka kembali mengenang kebersamaan manis mereka, perjuangan mereka hingga sampai bisa menikah. Pada saat Gen di kamar mandi, Jules mengiriminya pesan, meminta dia agar memikirkan kembali keputusannya akan diambil. Kemudian Gen keluar dan melihat Jules telah tertidur sambil memanggil nama Tasya. Dia kesal, Jules masih saja memikirkan mantannya. Kemudian Gen mengambil sebuah pisau, menusukkannya beberapa kali ke dada Jules hingga dia meninggal. Gen pun sambil berkata kalau dia tidak bisa memiliki Julian, orang lain pun tidak boleh memilikinya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Saat terbangun, Gen berteriak memanggil Julian, memeluknya memastikan kalau Julian baik-baik saja. Ternyata semalam Gen pingsan dan Jules membawanya ke tempat tidur. Di hari ke-6, Jules memesan kopi favorit Gen sambil menghitung dengan jarinya kalau masa menstruasi Gennis telah berakhir. Dan dia juga telah browsing kalau wanita yang lagi haid hormon estrogennya tinggi, jadi gampang membuatnya sensi. Sekarang Jules telah tahu cara menghadapi seorang istri yang lagi menstruasi. Mendengar itu Gennis tersenyum. Mereka saling meminta maaf. Julian yang tidak mengerti keadaan istrinya dan Gen yang tidak bisa mengontrol emosinya. Di hari ke-7, hari terakhir, mereka sepakat untuk belajar saling memahami dan mereka pun diperbolehkan pulang setelah masakan telah selesai dan hasil rapid testnya negatif. Rumah tangga itu ibarat ngopi, takarannya nggak selalu pas. Kadang manisnya lebih terasa, suatu waktu pahitnya pun kencang. Tapi jangan dihindari, nikmati sampai kamu terbiasa. Bebas, kita udah bebas.